Dalam kesunyian batu-batu Borobudur, tersembunyi gerakan yang tak dapat ditangkap mata. Seperti pusat pusaran yang tampak tenang namun menggerakkan arus di sekitarnya, Borobudur dalam diamnya memancarkan gelombang kesadaran yang halus dan nyaris tak terdeteksi. Di tingkat fisik, Borobudur adalah struktur statis. Ribuan ton batu bertahan melintasi waktu, pasif di hadapan perubahan zaman. Namun pada tingkat yang lebih subtil, ia adalah medan energi yang hidup, resonansi yang terus berdenyut, membentuk medan interaksi antara peziarah dan struktur, antara diri manusia dan rahasia semesta. Paradoks ini mencerminkan prinsip dasar dalam berbagai tradisi mistik, bahwa gerakan sejati lahir dari ketenangan absolut dan keheningan terdalam adalah sumber dari segala bunyi. Borobudur mengajarkan bahwa untuk memahami gerakan semesta, manusia harus terlebih dahulu diam dalam dirinya sendiri. Borobudur tidak hanya dibangun untuk dilihat, ia dibangun untuk dialami. Peziarah tidak bergerak naik secara linear, melainkan melalui jalur spiral yang mengelilingi candi dari tingkat Kamadhatu hingga Arupadhatu. Spiral ini bukan tanpa makna. Dalam banyak kosmologi kuno, spiral melambangkan perjalanan evolutif kesadaran, gerakan yang berulang, tetapi terus menaik, seperti DNA yang memutar, galaksi yang berputar, atau tarian planet di langit. Dengan demikian, setiap langkah peziarah di Borobudur adalah partisipasi dalam gerakan spiral semesta, diam dalam niat, namun bergerak dalam batin. Lebih dari sekadar arsitektur, Borobudur adalah tubuh meditasi. Struktur ini tidak dibuat untuk menampilkan ego penciptanya, melainkan untuk menghilangkan ego para peziarahnya. Seperti seorang yogi yang duduk dalam samadhi, Borobudur mengajarkan bahwa diam bukanlah ketiadaan aktivitas, melainkan intensitas keberadaan yang mencapai titik keseimbangan mutlak. Dalam diam Borobudur, dunia bergerak. Dalam keteguhan Borobudur, kesadaran berputar, bergulir, bertumbuh. Dengan demikian, mendaki Borobudur adalah lebih dari perjalanan geografis. Ia adalah perjalanan paradoksial, di mana setiap langkah ke atas membawa peziarah semakin dalam ke pusat dirinya sendiri. Borobudur, dalam kedalaman arsitektur dan susunan simboliknya, berfungsi bukan hanya sebagai monumen, melainkan sebagai peta jiwa manusia. Ia tidak sekadar menggambarkan dunia luar, tetapi menata perjalanan batin dari ketidaksadaran menuju pencerahan. Setiap tingkat, setiap relief, setiap putaran spiral mencerminkan tahap-tahap evolusi kesadaran, serupa dengan peta navigasi batin yang menuntun manusia dari keberadaan yang paling gelap menuju kesadaran tertinggi. Dari Kamadhatu menuju Arupadhatu, perjalanan internal. Dalam perjalanan fisik mendaki Borobudur, peziarah berpindah dari dunia Kamadhatu yang penuh hasrat ke dunia Rupadhatu yang penuh simbolisme, hingga akhirnya mencapai Arupadhatu yang sunyi dan tanpa bentuk. Namun secara lebih dalam, perjalanan ini adalah perjalanan internal. Di Kamadhatu manusia mengakui keterikatannya, ambisi, rasa takut, hasrat, identitas yang dibentuk oleh dunia luar. Di Rupadhatu, manusia mulai memaknai pengalaman, menyaring, merenungkan, mengurai makna di balik bentuk. Di Arupadhatu, manusia melepaskan semuanya, bukan sekadar bentuk luar, tetapi juga konsep tentang diri itu sendiri. Borobudur, dalam hal ini bertindak seperti cermin batin, mengembalikan perhatian manusia bukan keluar, tetapi ke dalam. Setiap langkah naik adalah undangan untuk melepaskan satu lapisan keterikatan, untuk mendekati pusat sunyi di mana tidak ada lagi aku yang terpisah dari semesta. Gerakan spiral yang mengelilingi candi merepresentasikan gerakan jiwa yang tidak linear. Kesadaran tidak berkembang dalam garis lurus, melainkan dalam lingkaran yang mengembang, mengulang, namun terus naik. Setiap pengalaman, setiap pelajaran hidup mengukir satu lapisan baru dalam perjalanan pulang menuju sumber. Borobudur mengingatkan bahwa perjalanan ini tidak dapat dipercepat secara paksa, tetapi harus dijalani dengan penuh perhatian, kesabaran, dan penyerahan.
Setiap tingkatan harus dilewati, tidak bisa dilompati. Dalam setiap putaran spiral, manusia berkesempatan untuk memahami dan mengintegrasikan satu aspek lagi dari dirinya sebelum naik lebih tinggi. Paradoksnya Borobudur, yang dibangun dengan keteraturan dan presisi luar biasa, bertujuan untuk membimbing manusia melampaui keteraturan itu sendiri. Struktur dibuat agar pada akhirnya struktur itu bisa dilampaui. Borobudur adalah jalan yang membimbing manusia ke titik di mana jalan itu sendiri harus ditinggalkan.